Assalamualaikum. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya zat cair pada bahan yang terdiri dari beberapa pembuluh halus akibat gaya adesi dan gaya kohesi. Nah, gaya adesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tak sejenis. Gaya kohesi berarti adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Nah, untuk persamaannya H sama dengan 2 gamma cos alfa per rho kali G kali R, di mana H adalah kenaikan atau turunan permukaan zat cair meter, gamma adalah tegangan permukaan Newton per meter, rho-nya adalah massa jenis zat cair kilogram per meter kubik, G-nya adalah percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, R-nya adalah jari-jari pipa kapiler meter. Nah, jadi untuk percepatan gravitasi yang dipakai adalah 9,8 ya untuk kapilaritas. Contoh soal kapilaritas yaitu tentukan penurunan raksa dalam pipa kapiler jika pipa kapiler berdiameter 0,4 mm, massa jenis raksa 13.600 kg per meter kubik, sudut kontak raksa adalah 60 derajat, tegangan permukaan 0,04 Newton per meter, gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Nah, jadi di sini diketahui D-nya adalah 0,4 mm, berarti R-nya adalah setengah dari D, 0,2 mm, rubah ke meter 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Rho raksanya 13.600, berarti 13,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Ini dijadikan bilangan pangkat karena rata-rata bilangan pangkat semua ya. Nah, G-nya 9,8 meter per second kuadrat, gamma 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Kenapa min? Karena dia 0, ya. Dan di situ nolnya ada 2. Alfa 60 derajat, yang ditanya adalah H. Berarti H sama dengan 2 gamma cos alfa per rho kali G kali R. Berarti 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 cos 60 per 13,6 kali 10 pangkat 3 kali 9,8 kali 0,2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 2 kali 4, 8 kali 10 pangkat min 2 cos 60 setengah per, nah itu 10 pangkat 3 sama 10 pangkat min 3 nya bisa dicoret. Jadi 13,6 kali 9,8 kali 0,2. Hasilnya 26,656. Nah, berarti hasilnya menjadi 8 kali 10 pangkat min 2 kali setengah 4 kali 10 pangkat min 2 per 26,656. Hasilnya 0,15 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, kita masuk materi selanjutnya yaitu viskositas. Nah, di mana viskositas itu adalah gesekan antara satu lapisan dan lapisan lainnya di dalam fluida. Viskositas disebut juga dengan kekentalan, di mana persamaannya adalah F sama dengan koefisien dikali A dikali V per L. Yang bentuknya seperti N itu dibacanya koefisien. Fs sama dengan 6pi kali koefisien kali R kali V. Vt sama dengan 2/9 R kuadrat G per koefisien kali rho B dikurang rho F. Nah, Fs adalah gaya hambat atau gaya Stokes, satuannya Newton. Koefisien viskositas, satuannya adalah kilogram per meter second atau Pascal second. R adalah jari-jari bola, meter. V adalah kelajuan relatif meter per second. Rho B adalah massa jenis benda, kilogram per meter kubik. Rho F adalah massa jenis fluida, kilogram per meter kubik. Vt adalah kecepatan terminal, meter per second. A adalah luas keping, meter persegi. L adalah jarak antar dua keping, meter. Nah, kita masuk ke contoh soal viskositas, di mana di sini maksudnya adalah bola yang dimasukkan ke dalam cairan, ya. Jadi tentukan gaya hambat jika terdapat koefisien viskositasnya 4 kali 10 pangkat min 5 kg per meter second. Jari-jari bolanya 20 cm, kecepatan relatif bola 40 meter per second. Jadi diketahui koefisiennya 4 kali 10 pangkat min 5 kg per meter second. R-nya 20 cm, rubah jadi 20 kali 10 pangkat min 2 meter. V-nya 40 meter per second, yang ditanya adalah Fs. Nah,
Fs sama dengan 6pi kali koefisien kali R kali V. Nah, berarti pi-nya itu adalah 3,14 karena di situ ada angka 6 adalah genap ya. Jadi 6 kali 3,14 kali 4 kali 10 pangkat min 5 kali 20 kali 10 pangkat min 2 kali 40. Nah, hasilnya adalah 6 kali 3,14 kali 4 kali 20 kali 40. Hasilnya 1507,2 kali 10 pangkat. Nah, 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 2 berarti jadinya 10 pangkat min 7. Karena utang 5, utang lagi 2 ya. Nah, sederhanakannya berarti 1507,2 itu dijadikan menjadi 1,5072 kali 10 pangkat 3 ya. Jadi sama aja 1,5072 dikali 1000 ya. Nah, berarti 1,5072 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 7. Hasilnya 1,5072 kali 10 pangkat min 4 Newton. Oke, kita masuk fluida dinamis, yaitu fluida bergerak. Yang pertama adalah kontinuitas. Persamaannya A1V1 sama dengan A2V2, di mana A1 adalah luas bidang 1 atau luas pada pengisap kecil meter persegi, A2 adalah luas bidang 2 atau luas pada pengisap besar meter persegi. V1 adalah kecepatan bidang 1 atau kecepatan pada pengisap kecil meter per second. V2 adalah kecepatan bidang 2 atau kecepatan pada pengisap besar meter per second. Nah, contoh soalnya, tentukan kecepatan bidang pengisap kecil jika terdapat luas 10 meter persegi dan 5 meter persegi dan kecepatan pengisap besar 40 meter per second. Ingat ya, di sini 10 meter persegi dan 5 meter persegi lebih besar 10 dan yang kecil adalah 5. Jadi diketahui A1-nya adalah 5 meter persegi, A2-nya adalah 10 meter persegi, V2-nya 40 meter per second. Nah, ditanya adalah V1. Oke, rumusnya A1V1 sama dengan A2V2. Berarti 5 kali V1 sama dengan 10 kali 40. Berarti 5V1 sama dengan 400, V1 sama dengan 400 bagi 5, berarti V1-nya adalah 80 meter per second. Nah, dengan demikian berarti luas akan berbanding terbalik dengan kecepatan. Jika luasnya besar, kecepatannya kecil. Jika luasnya kecil, maka kecepatannya akan besar ya.